Pasien selanjutnya. Nomor antrian yang kedua. Halo Bayu, Katolik Protestan. Halo. 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 Ya, Katolik Protestan. Protestan. Oh iya, silakan open cam Pak Bayu. Ini Kristen sopan ini teman-teman, sopan dia ini. Jadilah Kristen seperti beliau ini, sopan sekali. Silakan Pak, open cam Pak, saya undang, silakan. Pak, Itu sudah. ya. Bapak Kristen apa Pak? Hah? Bapak Kristen apa? Protestan. Oh, Protestan. Iya. Gimana Pak? Mau tanggapi tema saya atau gimana? Iya. Mau eh, nanya kenapa itu Otet bingung dengan Bibel. Ya, ada Tapi, Bibel di rumah situ Bapak? nah, Ada Bibel di situ sama Bapak? ada. Tunggu sebentar. Iya, Nyala ada. ya. Ambil ngomong. Ya, Sementara makasih. Ini kami tidak merasa bingung dengan oh. Bibel kami. Iya, nanti kita buktikan Pak. Karena kalau saya tidak suka berbicara bukti, tetapi biarkan bukti yang berbicara. Anjay. Kami tidak bingung masalahnya apa. Salam hormat Pak ya. Salam Iya. hormat, salam buat keluarga semua. Semoga dimudahkan Mantap. rezekinya, dilancarkan usahanya, dan tetap diberikan kesehatan dan diberikan Amin. kasih karunia Tuhan. Amin. Coba buka Yohanes 14:1 Pak. Kalau Bapak coba kita tes Yohanes apa? 14:1. Ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya, ada Di berapa yang rumah harus kita Bapakku, percaya? di rumah Bapakku banyak tempat. Sabar Pak. Sabar. Gini Pak. Nah, ini kan satu perikop ini, rumah Bapa. Ini kan, Iya. nah, Iya Pak, saya tahu itu satu perikopnya rumah Bapak. Bagaimana ayat 1 belum lolos, Pak? Bapak sudah masuk ke 2. Kita satu dulu nih. Ayat 1 Bapak belum lolos nih. Bang, ayat 1 ini kan ayat 2, ayat 3 itu kan penyambungan dari ayat 1. Iya. Di ayat 1 coba, apa yang saya mau tanyakan di ayat 1 coba? Anda kan tidak tahu kan? Anda kan baru baca. Nah, Begini Pak, dengar. saya kasih pemahaman dulu, Bang ya. Iya, dengar dulu. Saya belum bertanya, Anda sudah kasih pemahaman. Oke lah. Ya begini Pak, yang saya tanyakan di Yohanes 14 nomor 1. Ya. Ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Dua-duanya. Ada berapa? Dua-duanya. Percayalah Oke. kepada Allah dan percayalah kepadaku, bahwa maksudnya itu bahwa percaya kepadaku bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Anda tidak nyimak pertanyaan saya apa ya? Yang saya tanyakan begini Pak, ada berapa yang harus kita percaya di situ? Ada berapa? Dua-duanya itu omongan, karena maksud Allah itu maksud Yesus itu percayalah kepadaku bahwa karena dia adalah juru selamat. Ini miskomunikasi bahasa Pak. Pertanyaan saya begini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Kalau saya tanya sama Bapak di sini ada 2 yang harus dipercaya atau ada 1? Nah, baru Anda mengatakan ada 2, dua-duanya. Ini yang saya tanya, ada berapa yang dipercaya, 1 atau 2? Udah, ada 2000 lagi lah. Dua-duanya itu itu sudah janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga, itu sudah ada juga Iya. kepadaku. Berarti di situ ada 2 yang kita percaya, ada 2. Betul? Iya, kalau di surga itu kan Allah yang kita karena di sini kan dia hanya sebagai utusan masih di dunia. Bapak jangan dulu ngerocos ke depan. Ingat dulu apa maksud saya begitu. Yang saya tanyakan di situ ada 2 kan? Maksud Abang loading kayak apa? Di situ ada berapa yang harus kita percaya? 2 kan? Iya.
Percayalah Yang mana Tuhan? Oke, yang mana Tuhan langit dan bumi? Tidak ada Tuhan langit dan bumi, pencipta hanya pencipta, firman yang mencipta. Tuhan langit dan bumi yang mana? Ya, firman Allah. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya? Bang, Ada dua. Yang ini mana kan Tuhan langit dan bumi? tujuan ayat ini menyatakan bahwa di akhirat banyak rumah yang disediakan. Makanya dia pesan di situ. Saya Jangan tidak gelisah. tanya rumah, Pak. Saya tidak tanya rumah. Bagaimana Anda ini coba berdiskusi? Kasihlah Ya. orang selesaikan dulu, baru Anda potong. Bagaimana Anda mau paham Bibel? Anda ini kelihatan bingung dengan Bibel Anda sendiri. Makanya kami Anda tidak- ngerocos. Kami Takut tidak mundur. bingung. Kami tidak bingung. Oke, kalau Anda tidak bingung, di situ ada dua yang harus kita percaya. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Yang mana? Dua-duanya itu sudah. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Itu kata Yesus. Iya, berarti ada dua kan yang kita percaya, dua Ya, kan? dua. Ya. Percaya kepada Allah Bapa dan percaya kepada Yesus, betul? Ya. Yang mana Tuhan langit dan bumi nih? Dua ini yang mana? Yesus. Yesus Tuhan langit dan bumi. Ya. Allah Bapa Tuhan langit dan bumi atau bukan? Allah itu hanya sebagai gelar. Yesuslah membuktikan bahwa Allah itu ada. Bagaimana Anda? Coba Anda baca Matius 11:25. Kalau Anda bilang Yesus Tuhan langit dan bumi, baca Matius 11:25, baca. Matius. Bentar loh. 11:25. Kalau tidak tahu belajarlah, Pak. Aduh, Bapak ini. Ini aku Bapak sudah orang baik belajar, loh. Bang. Ini aku sudah belajar. Bapak orang baik loh. Masa Bapak tidak mau belajar? Saya setiap hari kaji Bibel Anda loh, sampai saya lupa kaji istri saya di kamar tuh. Lanjut. Aku bersyukur kalau kalian kaji terus Bible kami Ya. supaya kalian akan paham dengan tujuannya itu. Yang Iya, membedakan. justru saya paham. Justru Nah. saya paham kalau Yesus bukan Tuhan. Kalau Coba baca kalau, Matius 11. kalau Anda paham, Anda percaya bahwa Yesus itu juru selamat. Percaya Yesus juru Mantap, selamat, mantap. percaya. Mantap sudah itu. Saya. Itu sudah mantap itu. Saya percaya Yesus juru selamat. Saya percaya sekali dia juru selamat. Juru selamat bagi diri Bani Anda. Israel. Bagi Bani Israel. Bukan Bani Israel, Bang. Seluruh bangsa. Makanya Oke, dia, baik, sabar. Makanya Oke, dia sabar. berpesan kepada Ya, sabar. Buktikan begini Pak, kita berbicara bukan gontok-gontokan suara. Ketika saya mengatakan bahwa Yesus saya percaya sebagai juru selamat bagi Bani Israel, berarti itu saya punya data. Karena kami orang Islam itu setiap berbicara harus dibuktikan kata-kata yang keluar dari lisannya. Karena kami diajarkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan berperkataan dengan perkataan yang benar. Nih, kenapa saya mengatakan Yesus juru selamat bagi Bani Israel? Coba Anda baca Kisah Para Rasul 13:23. Tertulis di situ. Bang, ayat itu disebut karena masa itu belum ada Indonesia. Itu Kan zaman Anda bantah pada kan masa Anda itu bantah Bibel Anda, baru Bani Israel Bantah, yang kan? ada di dunia. Itu masa-masa perkembangan. Itu kan masih keturunan Bani Israel. Sudah, sabar, jangan dulu ke situ. Anda tidak paham Bibel ternyata begini. Ya, Dengar. jangan Dengar, membawa ke dengar. Bani Israel. Dengar. Anda ini tidak paham Bibel. kalau Anda bukan Bang. dengar Di dulu. Matius dengar 28 dulu. ayat 2, di Matius 28 ayat 18 Itu ayat mengatakan- palsu. Dengar dulu, Pak. Ya. Dengar dulu, Pak. Anda ini bagaimana orang mau perlakukan Anda sebagaimana orang tua, Anda bikin diri Anda sebagaimana preman yang kurang jatah preman. Begini, Pak. Tadi Anda mengatakan bahwa Tuhan langit dan bumi adalah Yesus, benar? Ya. Nah, coba baca Matius 11:25 tadi. Matius 11:25. 25. Aku baca, kamu baca. Bapak bacalah. Aku bersyukur kepada Bapa. Aku bersyukur kepadamu,
Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Pada waktu Lalu- itu berkatalah, sabar. Pada waktu itu berkatalah, siapa yang berkata di situ? Yesus. Yesus. Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa. Siapa menurut Yesus Bapa di situ? Iya, sama Bapa. Iya, siapa menurut Yesus Bapa yang tertulis di situ menurut Yesus siapa? Coba baca. Itu Yesus memberi contoh kepada umat-umatnya. Pada waktu itu berkatalah Yesus. Berarti siapa yang berkata? Yesus yang berkata. Iya, Bapak. Yesus yang berkata. Yesus berkata apa? Aku bersyukur kepadamu Bapa. Siapa menurut Yesus Bapa di situ? Baca selanjutnya. Dia sendiri juga. Yesus sendiri juga. Aduh. Anda ini bagaimana Anda? Bapak itu kepada kami, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan kehendaknya. Itu jawabannya itu. Baik. Berarti barang siapa yang melihat aku, kata Yesus, berarti dia sudah melihat Bapa, betul? Iya. Karena Barang Yesuslah siapa- Sabar yang dulu, menyatakan gantian wujud dulu. Allah itu ada. Iya, gantian dulu. Aduh, lama-lama kenal ludah rohani lagi nih Bapak. Bapak bisa tidak kalau saya ngomong jangan potong Bapak. Bapak kan lebih tua dari saya. Masa Bapak tidak punya akhlak? Oh iya, Bapak Kristen ya. Susah juga. Iya, soalnya pakai peci saya pikir Islam begini. Barang siapa melihat aku berarti dia telah melihat Bapa. Benar? Benar. Nah, barang siapa mengasihi aku berarti dia telah mengasihi Bapa. Benar? Benar. Barang siapa yang telah menyalibkan aku berarti dia telah menyalibkan Bapa. Benar? Ya. Berarti Allah Bapa disalib. Ya. Astaga. Berarti Tuhan Anda pernah mati. Kalau tubuh jasmaninya aja yang disalib itu, tapi roh. Mulai. Tadi bilang iya. Sekarang tuh. Begini saja Pak. Kita simpel saja Pak ya, kita pelan-pelan. Tolong Anda bacakan Lukas 2 nomor 11. Lukas 2 nomor 11. Ya, kita belajar sama-sama Pak ya. Kita belajar sama-sama Pak ya. Aku sudah tahu juga ayat itu, tapi kita buka aja lah. Iya, kita buka aja Pak. Kita buka, kita Lukas baca. 2. Makasih M Sarmin, jazakumullah khairan katsiran. Makasih Bang. Baca. Ini kata melekat ini. Hmm. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Oke, saya tanya sama Anda, yang lahir itu manusia apa Tuhan? Yesus, tapi dia juru selamat. Saya tidak tanya itu, yang lahir itu manusia atau Tuhan? Ya juru selamat. Juru selamat. Hari ini, dengar, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, yang lahir itu manusia apa Tuhan? Tuhan. Berarti Tuhan Anda pernah jadi bayi? Pernah. Astagfirullahaladzim. Terus? Bang, apakah Anda itu percaya bahwa Tuhan itu berkuasa di atas segala yang berkuasa? Apakah Anda percaya bahwa Tuhan itu berkuasa, berotoritas dari segalanya? Oke, sekarang begini, ketika Tuhan Anda menjadi bayi, Tuhannya Bunda Maria siapa? Bayi itu yang dia lahirkan itu Tuhannya Bunda Maria itu. Jadi Bunda Maria melahirkan Tuhannya sendiri. Iya. Astagfirullah. Itu tidak bisa kita pungkiri bahwa Anda itu geleng-geleng ya itulah kita tidak bisa memahami, menyelami rencana Allah dan pemikiran Allah. Itu sudah pusing kamu itu, bingung. Gimana teman-teman? Nggak bisa kasih edukasi kalau begini. Memang apa keimanan apa doktrin sudah mematikan akal. Sudah mematikan akal. Bukan akal. Kita main logika dulu, Bang.
Kami Anda mengikut itu Yesus. bukan main logika. Anda main logila. Mana ada Tuhan jadi bayi? Bukan. Kita main logika dulu. Supaya relevan ya. Kita main logika. Kami mengikut Yesus dari awal Yesus lahir sampai kebangkitannya dia naik ke surga. Nah, itu dan Turun. Nanti Anda dipermalukan saya, ndak enak juga. Anda lebih tua daripada saya. Anak saya saja, dia tahu. Ajam ini apa? Itu bayi. Ini apa? Ini orang dewasa. Itu anak umur 6 tahun, anak saya. Ini Anda yang sudah berbulu atas bawah. Itu bayi siapa? Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Maka berfirmanlah Tuhan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mau kasih edukasi bagaimana teman-teman? Mohon maaf ya netizen ya, saya turunkan beliau karena mau kasih apa? Aduh. Mau kasih dari mana? Mau kasih edukasi jalur mana coba? Astagfirullahaladzim. Nanti kalau ditanya hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud, maka berfirmanlah Tuhan. Ditanya sama Oten, itu ayat apa? Artinya apa? Oh, itu mutasahabiat. Hanya Yesus yang tahu.